Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kita bacakan program baru ya, Beling dari Parung. Beling itu artinya berita maling dari Parung. Kejaksaan bidik Nistra Yohan diduga terima 70 miliar kasus korupsi BTS. Kominfo. BTS itu apa? Base Transceiver Station ya. Ditulis oleh siapa ini? Oleh Nanda Perdana Putra, diperbaharui 11 Juli 2023 jam 11 siang. WIB. Ini ada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah di Gedung Kejaksaan Agung. Ini kenapa Indonesia itu banyak maling-maling sih deh? Itu gunanya apa? Kritik ya, supaya maling itu pada takutnya. Liputan6.com Jakarta. Kejaksaan Agung Kejagung terus mendalami setiap keterangan dari terdakwa kasus BTS 4G Bakti Kominfo. Salah satunya terkait pengakuan adanya sosok atas nama Nistra Yohan. Ini Nistra Yohan ini baru ya. Nistra Yohan. Bagus ya, asal jangan Yudi Pramuko aja. Yang disebut menjadi penerima dan perantara penggelontoran uang 70 miliar terkait perkara tersebut. Ini kasus besar yang melibatkan partai-partai besar loh ini. Orangnya belum ada ya. Nistra Yohan itu orang yang belum ada, sampai sekarang tidak ada, belum hadir. Pemeriksaan, ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung ya, Febri Adriansah di Kejagung Jakarta Selasa 11 Juli. Berdasarkan informasi, nah ini Nistra Yohan merupakan staf ahli anggota Komisi 1 DPR Sugiono dari Partai Kader dari kader Partai Gerindra. Wah, Gerindra. Kemarin disebut-sebut Partai PDIP, suaminya apa? Happy Hapsoro, suaminya Puan. Partai PDIP sekarang Partai Gerindra ya. Adapun perihal dugaan aliran dana kasus ya. Dana kasus korupsi BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo ke Komisi 1 DPR sejauh ini masih digali alat bukti atas informasi tersebut. Ya, sampai sekarang alat buktinya kan belum ada itu. Aliran 70 miliar ke Komisi 1. Ya, mudah-mudahan dia datanglah. Siapa? Itu Nistra Yohan. Sekarang lagi ribut ya. Nistra Yohan pasti lagi mencari situasi gimana caranya yang dari kasus ini. Nistra Yohan memang telah beberapa kali diminta untuk hadir dalam pemeriksaan dalam rangka mengusut berbagai dugaan dan pencarian alat bukti kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Hanya saja dia tidak kunjung hadir dan dikabarkan telah berada di luar negeri. Ngapain di luar negeri? Belum tahu di Malaysia atau di mana, kan panggilan masih, kecuali tersangka di Uber. Febri Adriansah menegaskan. Sebelumnya Kejaksaan Agung memastikan akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Apa benar mau mengusut tuntas? Kalau yang diusut orang gede gimana? Orang pejabat yang punya kekuasaan, bisa nggak Kejagung mengusut tuntas? Tadi gertak sama orang-orang itu langsung ciut ya kan, kita nggak tahu digertaknya lewat telepon atau lewat utusan khusus ya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap 11 nama. Udah 11 nama diduga penerima uang penanganan perkara yang tercatat dalam BAP terdakwa Irwan Hermawan. Itu akan dipanggil semua, makanya saya nggak tahu nih jadwalnya, kan hari-harinya ada tuh, kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansah kepada wartawan Senin 10 Juli. Menurut Febri, pihaknya tentu mendalami informasi yang disampaikan terdakwa
dan menelusuri alat bukti yang ada. Sebab hal itu diperlukan untuk memastikan kebenaran dibanding hanya sekedar pengakuan. Oh, bukti perlu ya. Yang jelas kita konfirmasi kebenarannya, kemudian kita juga tanya ke Irwan, kasihnya di mana, tempatnya di mana, kapan waktunya, itu nanti perlu didalami. Kayaknya nggak kebongkar nih. Itu. Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan beberapa tersangka. Mereka sudah menjalani sidang dakwaan, diantaranya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny Plate yang didakwa merugikan. Johnny Plate ini sekjen Partai Nasdem ya, yang diduga merugikan keuangan negara 8 triliun 332 miliar 84 juta 133.795,51 dalam kasus ini. Pada jaksa pada Kejagung menyebut dalam korupsi BTS 4G tersebut, Johnny Plate memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan korporasi. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ujar jaksa membacakan dakwaan, surat dakwaan di Pengadilan Tipikor ya, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus Selasa 27 Juni. Jaksa menyebut Johnny Plate memperkaya diri sendiri sebesar 17 miliar 848.308.000, kemudian memperkaya orang lain dan korporasi, di antara Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar, Yohan Suryanto 433.608.400 rupiah, dan Irwan Hermawan 119 miliar, Windy Purnama sebesar 500 juta. Kemudian Muhammad Yusrizki sebesar 50 miliar dan 2,5 juta dolar Amerika. Konsorsium Fiber Home PT Telkom Infra, PT Muldia Transdata, PT MTD untuk paket 123 sebesar 2 triliun 940 miliar 870 juta 824.490 rupiah. Kemudian memperkaya konsorsium Lintas Arta Huahe CI untuk paket 3 sebesar 1 triliun 584 miliar 914 juta 620.955. Kemudian juga diberikan atau memperkaya konsorsium EBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar 3 triliun 504 miliar 518 juta 715.600 rupiah. Jaksa menyebut Johnny Plate merugikan keuangan negara bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti, disingkat Bakti, dan kuasa pengguna anggaran KPA Yohana Suryanto selaku tenaga ahli pada Human Development University Indonesia. Ya, Irwan Hermawan sebagai komisaris PT Solitech Media Sinergi. Kemudian Galumbang Menak, ya berangkat, ya tadi. Kemudian Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Direktur PT Huahe Tech Investment, dan Windy Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan memperkaya Muhammad Yusrizki Mulyawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima. Nah, ini milik dari Happy itu siapa? Happy Hapsoro, suami dari Puan Maharani, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8,03 triliun, ujar jaksa. Tepatnya 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795,51 rupiah, jaksa, ujar jaksa. Jaksa menyebut kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun dalam kasus ini dihasilkan dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Atas perbuatannya, Johnny Plate didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Tipikor junto pasal 15 ayat 1.
Wah, ini masih lama ini kayaknya. Terus siapa saja sih yang melanggar, yang terdakwa atau yang diduga maling-maling dari dari Menpora diduga terima 27 miliar dalam korupsi BTS 4 4G. Menpora, kita lihat Menpora 27 miliar. Menpora diduga terima 27 miliar dalam korupsi base transceiver station 4G. Jokowi _2 hormati proses hukum, gitu. Proses hukum. Presiden Joko Widodo angkat bicara, gitu, soal kasus yang menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Menpora Dito Aryo Tejo. Dari Golkar ini, menteri asal Partai Golkar itu diduga menerima aliran uang 27 miliar. Ini semua partai kena, Gerindra kena, anggotanya staf khusus anggota DPR dari Gerindra. Kemudian Happy Hapsoro, suaminya dari Puan, PDIP, kena. Disebut-sebut lah paling enggak. Kemudian Golkar, Menteri Menporanya Dito Aryo Tejo, disebut-sebut. Kita lihat nanti mereka itu bisa tersentuh tidak oleh jaksa, oleh pengadilan, ya. Jokowi menekankan semua jajarannya harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selalu saya sampaikan kepada semuanya menghormati. Kita harus menghormati semua proses hukum yang ada. Udah, jelas. Jokowi kepada wartawan di Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023. Dia enggan berbicara banyak soal kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Jokowi bilang itu merupakan wewenang aparat hukum. Ditanyakan itu kan proses hukum, ditanyakan ke Kejaksaan Agung, ditanyakan ke sana, tanyakan ke aparat penegak hukum, jangan ditanyakan kepada saya. Wilayahnya ada di sana. 11 nama disebut termasuk Menpora. Wah, ada 11 nama. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Muda Pidana Khusus Jampitsus. Saya ini ngomong apa sih sebenarnya? Saya ketawa, banyak orang yang masih suka duit, ya. Duitnya triliunan, ya, miliaran, ya. Kita pedagang-pedagang itu barusan lewat tuh Bang Rustam. Jualan ini paslok paling habis 300, ya. 300 ribu. Untungnya paling berapa? Separuh nggak sampai. Untungnya 100 ribu. Terus jualan itu sekilo dia. Padahal apa tuh yang bumbu kacang itu. Bumbu kacang itu loh, batagor. Ya, paling 50 lah, ya. 150 bersihnya sampai sore pulang. 150 ribu bersihnya sampai sore. Dari pagi, dari jam berapa tuh? 7:30. Sekarang pulang dia. Pulang jam 5 ntar pulang. Uang miliaran itu, direktur, memang ada dugaan aliran uang miliaran rupiah dalam berita acara BAP terdakwa Irwan Hermawan, disingkat IH. Uang itu diberikan ke 11 nama, waduh, termasuk Dito Aryo Tejo, adalah untuk mengurus penanganan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Namun dia menjelaskan dugaan penerimaan uang itu berbeda dengan pidana utama korupsi. Secara hukum kasus ini berbeda dengan dugaan yang tak sama pula. Kalau tak benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tidak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai 5 secara kampus telah selesai. Tutur kun tadi di Kejaksaan Agung. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyelidikan terhadap upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut tampak jelas bahwa peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 dengan 5 sampai 5 sambungnya. Oh gitu. Menpora Dito diperiksa Jaksa Agung.
Sebelumnya Kejaksaan Agung ya memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Ini udah lama ya, kita nggak tahu, ketahuinya sekarang. Salah satunya demi menggali informasi perihal uang 27 miliar yang disebut-sebut diterima Menpora Dito Aryo Tejo pada dugaan korupsi itu. Menurut Kun tadi, indikasi tersebut muncul berdasarkan pendalaman BAP terdakwa Irwan Hermawan hingga akhirnya penyidik memutuskan memanggil sosok Dito Aryo Tejo yang namanya disebut di antara 11 nama lainnya. Jadi begini, informasi yang berkembang berdasarkan keterangan dari saudara IH itu, yaitu Irwan Hermawan ya. Itu kan bahwa dia mengumpulkan uang, menyerahkan uang dalam rangka untuk mengupayakan penyidikan tidak berjalan. Itu artinya, tapi keterangan tersangka tadi ya Irwan Hermawan bukan hasil pemeriksaan kami terhadap Dito. Keterangan yang benar di masyarakat seperti itu dalam rangka mengendalikan penyelidikan. Artinya kegiatan tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus BTS. Adapun soal 26 miliar ataupun lainnya yang digunakan untuk diberikan kepada 11 nama dalam BAP Irwan Hermawan, Kun tadi menegaskan belum tentu berasal dari hasil tindak pidana korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Bahkan kebenaran atas peristiwa tersebut masih didalami penyidik. Jadi apakah uangnya berasal dari hasil korupsi? Belum tentu. Ya maling sih bisa aja punya akal ya, kita nggak tahu ya. Maling biasanya lebih pinter ya dari orang biasa. Peristiwa itu ada atau tidak kami juga masih mendalami, apakah ada atau tidak juga belum tentu. Yang makanya kami perlu batasi peristiwa BTS sudah selesai. Jadi jangan dicampur adukkan ya. Oh gitu. Terus ini apa ini? Ada tulisan di sini. Muncul dugaan dana korupsi BTS 4G Kominfo mengalir ke 3 parpol. Parpol apa aja nih? Kata Mahfud dia. Wah, udah 17 menit, Rek. Saya juga sudah lapor soal ya Mahfud. Harus hati-hati juga ngeliat Mahfud itu. Tol Cisumdawu baru rampung dibangun dalam 12 tahun, ini alasannya. Partai Garuda tak masalah baliho Presiden Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto. Semuanya video. Sisi lain Mahfud MD, kuda hitam Pilpres 2024. Adalah siapa yang mengurus dia? Rihani lakukan penipuan hingga 35 miliar. Uang ini dipakai untuk apa saja? Perempuan bisa ditipu sama perempuannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah ya berita maling ya dari Parung. Semoga ada manfaatnya, dan selanjutnya terserah Anda ya mau ngomong apa, kayak yang penting dikomentari ya, di like dan di share. Komentar apa, belajar ngomong, belajar nulis. Komentar yang aneh-aneh juga boleh ya, di pesan aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.